namanya Reway. Singkatannya apa? Right way. Menunjukkan Anda jalan yang benar. Berarti bukan berarti kita di sini di jalan yang tidak benar, enggak. Dia hanya meluruskan bahwa di bidang ini kita membantu orang dan menambah wawasan kita. Dia menunjukkan kita ke arahnya kalau bisnis. Oke. Jadi dia namakan ini. Reway ini berdiri di tahun 2008. Oke. Oleh seorang anak muda namanya Lim Bun Hong, asli warga Singapura. Ya. Dan dia sekarang usianya 44 tahun. Di 2012, beliau menjadi 50 pebisnis sukses bernilai yang di bawah usia 50 tahun. Kalangan Tiongkok seluruh dunia. Oke. Menjelang 2 tahun, beliau berada di urutan 12 dari 100 kalangan Tiongkok tersukses di dunia. Kalangan Tiongkok, dia berada di urutan 12. Usia perusahaan sekarang ini sudah 10 tahun. Dia dari Singapura awalnya, berkembang ke Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand, Filipina, Myanmar, Papua Nugini, Jepang. Dan tahun ini Cina sudah masuk ya, 10 negara. Inilah adalah 33 office yang diselenggarakan oleh Reway setiap negara. Singapura kan pusat, jadi satu aja. Malaysia dia ada 16, Taiwan ada 8, Myanmar 1, Jepang, Thailand, Filipina, Papua 1, sama Cina 1. Indonesia, Surabaya, Jakarta, Batam, Medan. Dan kemarin bulan Juli Pekanbaru buka. Nanti Indonesia ada 5. Oke. Inilah kategori 100 orang sukses bernilai dunia kalangan Tiongkok. Yang pertama siapa ini orang? Li Ka-shing. Li Ka-shing adalah Tycoon Hong Kong. 80% property building di Hong Kong dikuasai dia. Ya. Yang foto kedua saya rasa tahu, Jack Ma, Alibaba.com. Sekarang terkenal motivasi dunia. 2016 Jack Ma ini menggunakan platform Alibaba. Dia sudah loncat ke number 1. Sudah nomor 1. Sina Masgul kan orang Chinese. Dia berada di keempat. Oke. Ini Dr. Lim, Mr. Lim Hong, Reway. Dia berada di urutan 12, Reway Internasional. Dia sekelas dengan Jack Ma dan Li Ka-shing. Berarti dia sudah level dunia sama Jack Ma. Orang-orang yang sukses bernilai ini. Kalau orang-orang ini membuat sebuah keputusan atau untuk ke masyarakat harus enggak yang jelas. Kalau tidak, dia tidak akan masuk ke dalam sini karena dia sudah masuk kategori dunia. Ini salah seorang. Inilah omset dari mulainya Reway sampai sekarang. Reway tadi saya bilang mulai dari 2008, tutup 1 tahun 2009, tembus 30 miliar hanya satu produk. Tahun kedua 70, tahun ketiga 900, 2 triliun, 4 triliun, 10 triliun. Sampai ke 2017, dia tembus 126 triliun. Kira-kira lihat dari grafik ini, tahun 2018, angkanya akan naik atau turun? Kira-kira? Naik. Kenapa begitu pasti? Bapak belum gabung di sini, hanya lihat grafik ini, kenapa udah pasti dia akan naik? Kenapa? Karena lihat grafik ini, dia sudah pasti naiknya. Sesuatu yang kita belum jalani sudah tahu dia naik. Kita mau gabung, ini. Dan kemarin Galadina ulang tahun ke-10 Reway di bulan Juni 23, waktu kami pergi, bos sudah kasih tahu bahwa 2018, 6 bulan aja ya, dia sudah tembus 126 triliun dan jauh lebih banyak dari itu. Baru 6 bulan sudah tembus dari ini, jauh. Itu 2008, hanya lewat tadi. Ini perusahaan dan bos kita ini sih, dia hanya menselenggarakan satu produk hotel yang sekarang ini edisi 6. Hanya satu produk kesehatan dan satu produk investasi. Produk apa yang bisa mendorong dia seperti ini?
stem cell, peluang produk, peluang kesehatan. Stem cell ini mungkin sebelum Bapak dengar Viriway ini, pernah dengar nggak stem cell itu apa? Belum pernah ya? Di Indonesia dia masih awam. Saya sudah sering dengar ya. Oke. Kebanyakan dia masih belum dengar stem cell ini. Masih awam untuk Indonesia. Masih awam. Jadi sebelum saya bahas ke stem cell, kami mendapatkan sebuah data dari WHO. WHO itu apa? Badan Kesehatan Dunia. Wewenang WHO itu sangat besar. BPOM tahu BPOM? BPOM tahu ya? BPOM di bawah monitornya WHO. Kalau WHO menyatakan sebuah surat bahwa air mineral ini tidak boleh minum, kira-kira Bapak berani minum? Tidak berani. Takut karena dia WHO. Berarti dia mendeklarasikan sebuah kenyataan. Kita sangat boleh dipercaya. Berani. Okay. Ini adalah laporan WHO di Juni 2011. Dia menyatakan ada 10 pembunuh teratas. Apa itu? Sakit jantung, stroke, kanker paru-paru, Alzheimer, infeksi pernafasan, paru-paru kronis, kanker lambung, diabetes, jantung hipertensi, dan lain. Kira-kira 10 menu ini sering kita dengar? Sering. Sudah sering banget. Sudah tidak asing lagi di mana-mana. Dan WHO dia juga menyatakan bahwa di negara-negara berkembang 51,7% seseorang meninggal akibat salah satu penyakit. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang. Ini penyebab apa yang menyebabkan salah satu 10 penyakit ini? 10 penyakit ini merajalela untuk membunuh seseorang. Ketika seseorang sudah kena salah satu menu ini, itu bagaikan hukuman mati bagi dia. Sudah tak ada obat lagi. Jika obat diabetes bisa sembuhkan diabetes, kira-kira WHO masih cantumkan nggak data diabetes di sini? Tidak lagi. Jika obat kanker dia bisa sembuhkan kanker, dia sudah tidak ada data di sini lagi. Penyebabnya apa? Kira-kira orang yang tidak beralkohol, tidak merokok, tidurnya tidak bergadang, makanya jaga. Ada kemungkinan besar nggak kena ini? Ada kemungkinan besar. Ada juga. Jadi penyebab utamanya apa? Satu, bertambahnya usia. Kita semua bertambah usia. Dan namanya penuaan. Kita tidak bisa lari dari penuaan. Kedua, stres. Stres. Tiap hari stres. Seminggu stres pasti. Polusi udara yang di kota kita duduk di sana polusi, merokok polusi, semua polusi. 3 faktor ini kira-kira kita sehat atau sakit? Bisa nggak kita hindari? Dari penuaan, dari stres, dari polusi, bisa nggak? Tidak bisa. Nah inilah 3 faktor yang membuat 10 penyakit ini merajalela. Sampai saat ini tidak ada jalan keluar. Dokter pun angkat tangan dengan salah satu penyakit ini. Tapi saya sangat bersyukur, secara pribadi, saya sangat bersyukur karena apa? Kita memiliki sekumpulan dokter solid yang di dalam WHO ini. Mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan riset atau penelitian. Untuk apa? Untuk membantu manusia dari solusi ini, dari masalah ini. Dan terakhir mereka mendapatkan satu apa? Sel induk. Mereka flashback. Flashback ini seseorang ini datangnya dari mana? Dasarnya itu dari apa? Itu dia ketemu sel induk. Sel induk ini apa? Bentuk dasar dari semua kehidupan manusia. Bentuk dasar dari semua organ tubuh manusia. Dan sel induk ini dari mana? Bertemunya antara sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Terbentuklah satu sel induk ini. 9 bulan kemudian lahir seorang bayi. Proses begini benar, setuju ya? Setuju ya? Sel induk ini adalah titik awal kehidupan manusia. Yang kita bilang induk sel, stem cell. Dia memiliki 2 kinerja pokok. Yang pertama apa? Dia bisa menduplikasi. 1 menjadi 2, 4, 8, sampai triliun sel di dalam tubuh kita.
Setelah dia duplikasi, dia akan membelah diri, membentuk sel induk organ. Seperti apa? Organ jantung manusia. Pertama, detak jantung. Kalau ibu hamil kan detak jantung dulu. Organ pertama adalah jantung. Baru paru, lambung, usus, hati, daging, otot, darah, dan dia akan berkembang lebih dari 300 lebih macam sel induk organ tubuh manusia. Setelah 9 bulan 10 bulan komplit, lahirlah seorang bayi. Inilah prosesnya sel induk. Kira-kira bayi ini ada nggak masa pertumbuhannya? Ada. Untuk wanita sampai 18 tahun, untuk pria sampai 21 tahun. Setelah ini, sel induk ibu sel budaya beserta 300 lebih macam sel induk, dia akan kinerjanya sudah rampung. Dia akan beristirahat di otak belakang dan susun tubuh belakang. Kalau tidak, kalau dia bekerja terus, kita umur 18, setinggi 1,6, umur 40, 4 meter dong. Kan tidak. Setelah kita umur 21, mobilitas kita rampung, ukuran kaki sudah tidak mungkin besar lagi. Tinggian tetap itu aja. Nah, karena dia tidak bekerja lagi, dia beristirahat. Jadi sampai di sini sudah kita dari mana, apa itu sel itu sudah ada gambar. Nah, oke. Jadi saya mau tanya, bro, kira-kira setuju tidak jika masalah kesehatan manusia mau di bagian manapun itu adalah masalah sel. Setuju? Contoh, jantung saya sakit. Boleh dikatakan nggak sel induk jantung saya ikut sakit? Nah, karena jantung saya dibikin dari sel induk. Jadi jantung saya sakit, otomatis sel induk jantung saya sakit. Nah, jika sel induk jantung saya sakit, saya terapi sel induk jantung saya, logika. Oke. Sebenarnya di dalam tubuh kita, sel-sel yang di dalam tubuh kita ini memiliki kemampuan apa? Kemampuan bekerja untuk memperbaiki sendiri dan meregenerasi sel-selnya kembali. Contoh, tangan bapak saya gores ya. 3-5 hari saya obati tanpa betadine. 3-5-7 hari kemudian tangan bapak akan jadi apa? Sembuh kan? Kenapa? Padahal saya nggak kasih obat. Karena sel induk bagian tersebut dia masih sehat, masih kuat. Dia mampu bekerja kembali untuk memperbaiki sendiri dan meregenerasi sel-selnya kembali. Itu kemampuan dia. Nah, di sisi lain, bro yang kena diabetes, kakinya luka sedikit, jangankan nggak kasih obat, dikasih obat aja menua. Akhirnya makin menua, makin banyak busuk, akhirnya harus diamputasi. Kenapa? Karena sel induk bagian tersebut sudah tidak sehat. Dia tidak kuat. Tidak kuat untuk apa? Bekerja untuk memperbaiki sendiri dan meregenerasi karena dia sudah sakit. Nah, jika sel induk ini bisa diajak terapi, yang sakit kita terapi supaya dia sehat dan meregenerasi ulang. Kira-kira ada nggak solusi bagi manusia? Jantung saya sakit, otomatis sel induk jantung saya itu sakit. Saya terapi sel induk jantung saya supaya dia lebih kuat dan dia bisa bekerja untuk memperbaiki sendiri dan meregenerasi ulang. Dia udah kuat, dia bisa memperbaiki jantung saya dong. Itu logikanya. Nah, kenapa di dunia, di Indonesia aja kan? Di Indonesia kenapa obat tidak bisa sembuhkan 10 penyakit? Saya kasih contoh, gelas ini jatuh, pecah. Saya pabrik gelas ini. Saya mau gaul-gaul ulang gelas ini berbentuk ini. Bisa nggak saya campur dengan unsur plastik atau kayu? Saya campur nih unsur kayu sama plastik. Bisa nggak saya produksi satu gelas ini lagi? Kenapa, Pak? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan kan? Tidak senyawa. Sama dengan tubuh manusia. Bapak terbuat dari apa? Sel kan?
Obat terbuat dari apa? Ya. Obat. Kimia. Oh, kimia. Obat kimia. Dia nggak senyawa. Jadi dia tidak menyakit. Wajar dia tidak bisa sembuhkan manusia. Tidak bisa sembuhkan penyakit. Yang dia bisa itu hanya menahan. Obat makan menahan dia ada efek samping. Gitu. Saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Kenapa? Karena ilmu kedokteran barat sana mereka sudah terbukti, sudah membuktikan terapi sel ini bisa menyembuhkan orang diabetes, orang kanker, orang autis, bahkan kakek nenek yang umur 100 tahun kelihatan stamina dan wajahnya itu seperti 50 tahun dengan terapi sel. Dan HIV pertama di dunia disembuhkan oleh terapi sel. Itu sudah dibuktikan dari negara-negara barat. Dengan cara apa? Koran-koran majalah-majalah. Itu di dunia barat, daerah barat. Jadi sampai ke Indonesia tadi saya nanya Bapak stem cell tahu enggak? Di sini nggak mau. Makanya pertanyaan yang biasa orang kasih, apakah 3 tahun 2 tahun belakangan itu baru ada? Sejarah terapi sel hidup ya ada 100 tahun sebelum Masehi. Sebelum 100 tahun sebelum main para raja-raja, kaisar mereka sudah terapi sel. Dengan cara apa? Makan sumsum tulang, makan plasenta, otak kera, darah ular, sampai ke kita. Mungkin kita pernah dengar tikus yang baru lahir, putih itu, ditelan hidup-hidup kan? Oh, itu di mana ada sering? Sering kan? Ya. Pernah dengar kan? Sampai ke kita, pernah nggak makan telur ayam kampung yang setengah matang? Ya. Nah, telur ayam kampung, kalau kita erami, dia jadi apa? Anak ayam. Kalau kita erami ya. Kalau kita buka, kita setengah matangin, kita makan, kan stem cell itu, sel ayam kan? Nah, itulah cara tradisional yang dipercaya bisa terapi sel hidup kita yang istirahat itu supaya dia bisa bekerja kembali, supaya dia bisa bekerja kembali meregenerasi selnya. Makanya kita mau tambah stamina, oh pakai ayam kampung setengah matang. Untuk apa? Untuk tambah stamina kan? Nah, dia untuk memancing, merangsang sel hidup kita supaya dia kerja lagi. Sampai saat ini, kalau suruh kita minum otak kera, plasenta, sumsum tulang kan nggak mungkin lagi, apalagi telan tikus yang baru lahir kan, nggak mungkin lagi. Saat ini karena berkembangnya teknologi, mereka kemana? Injeksi, suntik stem cell ke dalam tubuh manusia. Di mana? Di rumah sakit Teresa di Switzerland. Rumah sakit ini adalah rumah sakit pertama di dunia yang bisa menyuntik stem cell ke dalam tubuh manusia. Dia berdiri di tahun 1912. Suntik pertama, suntik stem cell ke dalam tubuh manusia itu di tahun 1935. Siapa yang pergi? Itu dulu tertutup. Siapa yang pergi? Presiden, Kolomer, Menteri, ya, artis-artis, pebisnis eksekutif, ya, mereka yang ke sana. Kenapa? Karena punya duit. Deposit aja 500 juta sampai 2 miliar. Deposit aja. Hanya satu suntikan. Ini kan untuk kalangan atas. Nah, sekarang ini dia kan 100 tahun punya sejarah. Sekarang ini dia sudah buka untuk umum. Kita ini semua boleh pergi, memenuhi 2 syarat. Deposit 500 sampai 2 miliar. Kedua, tunggu nomor antrian di tahun depan. Kira-kira orang yang sakit kronis itu bisa tunggu sampai tahun depan. Dia ada duit nih. Saya ada duit nih, tapi kakinya udah mau amputasi. Bisa nggak saya tunggu sampai tahun depan? Tak bisa. Udah diamputasi, percuma. Dia bagus, cuman dia mahal dan waktunya terbuang terlalu banyak. Sampai saat ini yang paling populer, penyimpanan ari-ari dan darah. Indonesia sudah ada. Ibu hamil yang mau melahirkan, dokter janin pasti nanya, apakah ari-ari dan darah ibu dan anak ini mau disimpan? Sepertinya apa? Tali pusar kita sama ibu sama anak dipotong. Dulu kita aja kemanain? Dulu bapak punya kemanain? Dibuang, ditanam, di apa kan? Karena dulu nggak ada teknologi. Sekarang sudah ada teknologi. Tali pusarnya dipotong, disimpan di bank plasenta di bawah minus 200 derajat
Supaya apa? Supaya diawetkan dan dihidupkan dulu. Biar dia bertahan hidup selama berapa tahun? 20 tahun. Fungsinya apa? Jika anak ini di dalam 20 tahun menderita yang namanya leukemia, diabetes, jantung, dia mengambil sel yang dia simpan itu, mengambil suntik ke dalam bagian yang dia sakit, ya, mendekati 100% sembuh. Iya. Itu fungsinya. Cuma dia hanya bisa bertahan 20 tahun. Karena apa? 20 tahun anak ini sudah masuk ke masa dewasa, masa penuaan. Jadi sel yang dia dulu ini nggak bisa pakai lagi. Sangat bagus. Udah hilang kesempatan. Jadi ilmu kedokteran Asia New Zealand, mereka melihat teknologi suntik ini bersukses dan berhasil dalam 100 tahun. Sukses karena dia sangat mahal. Ya, dia meneliti, dia menggunakan 25 tahun untuk meneliti 4 teknologi ini supaya bisa mengganti teknologi suntik ke konsumsi. Teknologi apa? Pertama, sel hidupnya ini dibaku keringkan di sini. Ya, dibekukan di bawah minus 60 derajat seperti tadi penyimpanan ari-ari itu sama. Di bawah minus 60 derajat supaya ditidurkan dulu, diawetkan. Baru dimasukin ke dalam kapsul yang tadi bawa makan itu, bawa minum itu, kapsul kan, dengan nitrogen untuk memaksa oksigennya keluar. Kenapa? Karena di mana ada oksigen dia akan terjadi oksidasi. Contoh, apel saya belah jadi 2, saya taruh di meja setengah jam lagi dia jadi apa? Hitam. Kenapa? Oksidasi. Besi saya buang keluar, seminggu kemudian dia jadi apa? Karat. Kenapa? Oksidasi. Jadi di dalam kapsul kita ini nggak boleh ada oksigen. Dia akan terjadi oksidasi dan akan timbul bakteri. Makanya kapsul kita ini bungkus rapat, tidak ada oksigen di dalam. Tidak sama seperti apoteknya. Kapsulnya bisa keluar masuk masuknya. Ini enggak. Tadi Bapak minum kan bungkus rapat kan. Oke. Jadi 2 teknologi ini dia menjamin sel yang di dalam kapsul ini bisa bertahan 3-4 tahun tanpa bakteri. Ya. Baru ke teknologi ketiga, lapisan entering. Tadi ada lihat kapsulnya merah-merah seperti kacang merah kan? Ini adalah lapisan entering. Ya. Apapun makanan yang Bapak makan ini sampai ke lambung itu akan dihancurkan zat asal lambung. Karena fungsi lambung ini adalah menghancurkan dan melarutkan. Makanan sekeras apapun sekali kena asam lambung hancur dan dilarutkan. Nah, lapisan entering ini yang diciptakan khusus untuk mencegah asam lambung supaya tidak dihancurkan dan dilarutkan. Ya, langsung masuk ke dalam usus halus 12 jari. Ya, dia masuk ke dalam usus. Kapsul kita ini terbentuk dengan yang namanya zat alkali, pH tinggi minumannya, pH tinggi, ini pH 8, basah sifatnya. Oke, baru kapsulnya terbuka, isi dalam kapsul itu baru keluar, baru diserap oleh usus halus. Fungsi usus halus itu apa? Penyerapan gizi, nutrisi, dan protein langsung ke darah. Jadi penyerapannya itu langsung sangat semaksimal mungkin. Oke. Sampai ke darah, inilah dibantu dengan teknologi emulsifikasi. Karena pembuluh darah kita, rasa-rasa kita kan ada yang besar kecil, ada yang sangat lunak. Ya, emulsifikasi inilah untuk melunakkan dan menghaluskan sel-sel yang di dalam kapsul. Ibaratkan apa? Sehelai rambut dibagi menjadi 50 bagian. Halusnya kasat mata nggak bisa nampak. Supaya apa? Dia bisa semaksimal untuk diserap oleh tubuh kita, untuk seluruh tubuh kita. Inilah 4 teknologi yang diciptakan di New Zealand, yang membuat teknologi suntik ke konsumsi. Ini produk kita. Diolah secara khusus di New Zealand. Dari edisi pertama 2, 3, 4, 5 sampai sekarang ada 6. Dan di dalam kapsul itu tadi Bapak konsumsi, dia ada 10 formulasi. Formulasi apa? 1, plasenta rusa. Kenapa dia menggunakan rusa? Karena rusa ini selnya memiliki kemampuan untuk meregenerasi. Contoh, tanduk rusa, kita kalau potong, dia bisa tumbuh kembali.
tanduk sapi, tanduk badak, kita potong dia nggak bisa tumbuh lagi. Nah, kenapa rusa bisa? Rusa ini adalah salah satu hewan yang bertanduk. Kita potong tanduknya bisa tumbuh kembali. Karena apa? Karena selnya ini memiliki kemampuan regenerasi sel. Kemiripannya dengan manusia sama. Kemiripannya hampir 96%. Karena apa? Kita kan bisa meregenerasi sel juga seperti tadi Bapak bilang. Kuku kita masih panjang, rambut kita masih panjang. Ya kan? Nah, sama. Makanya dia menggunakan ini. Dan dia di dalam sel rusa ini dia memiliki satu protein yang namanya IGF, insulin like growth factor. Insulin kita udah tahu sangat bagus untuk orang diabetes. Ini alami ini. Oke. Growth factor ini dia akan merangsang sel induk yang istirahat di otak belakang kita ini. Dia akan merangsang ibu selnya, oke, untuk bekerja kembali. Dan ibu sel ini merangsang seluruh tubuh kita punya sel induk yang 300 lebih macam ini. Merangsang seluruh tubuh punya sel bekerja kembali dan meregenerasi ulang. Dia ada kemampuan protein seperti ini. Dendrobium ini adalah salah satu herbal yang sangat bagus di Cina. Fungsinya apa? Untuk memperkuat jantung dan memperlebar pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita jika lebar, peredaran darah kita lancar loh. Kalau lancar orang kita sehat, pasti. Kalau darah kita lancar. Oke. Lycopena, santum sama minyak alpukat. Ini antioksidan yang sangat tinggi. Dan untuk memperlambatkan sel-sel yang di dalam tubuh kita ini mati. Memperlambat ya mati. Dan dia anti kanker. Oke. Minyak boraga ini fungsinya untuk membersihkan pembuluh darah kita. Kira-kira Bapak dari usia 0 sampai sekarang, pembuluh darah Bapak pernah dicuci tak? Pakai lidi, pakai sabun, pernah dicuci nggak kira-kira? Tidak pernah dan tidak bisa dicuci juga. Benar tidak? Oke. Nah inilah fungsinya untuk membersihkan pembuluh darah kita. Kira-kira dari usia 0 sampai sekarang, pembuluh darah kita tidak pernah dicuci, kotor. Itulah yang menyebabkan orang bisa kena darah tinggi, kolesterol tinggi, gula tinggi. Akhirnya apa? Stroke. Jantung kena kesumbat, pasang ring. Karena terlalu kotor di pembuluh darahnya. Nah, inilah untuk dibersihkan. Pembuluh darah kita, untuk kotoran yang tempel di dinding pembuluh darah kita ini dicuci. Setelah dindingnya bersih, kotoran ini akan jatuh kemana? Jatuh ke dalam darah. Masih dong. Kalau botol ini kotor, saya pakai kain lap dindingnya kan. Dindingnya bersih, airnya kotor nggak? Kotor. Masih sama. Jadi dinding pembuluh darah kita udah bersih, air kita kotor. Kotorannya semua masuk air. Maka ini orang yang punya darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, dan asam tinggi, konsumsi petir, angka gula, asam, sama kolesterol itu akan naik. Wajar. Kenapa? Waktu kita cek darah, itu kan bukan daging yang dicek, darah yang dicek. Otomatis darah kita kotor, otomatis angkanya akan naik. Jadi kotoran ini keluar dari mana? BAB, urin, dan keringat. Maka dianjurkan minum air putih yang banyak. Karena 70% darah kita terbuat dari air. Oke. Squalene, minyak ikan hiu, dia mengandung omega 3, 6, 9 yang sangat tinggi. Dan dia juga menyuplai oksigen ke dalam untuk sel-sel kita. Lidah buaya untuk BAB lancar. Kolagen laut itu untuk menambah sumsum tulang kaki. Kebanyakan orang yang umur 60 ke atas, kakinya ini kaki sendinya sakit, nggak kuat jalan, harus pergi suntik. Nah, inilah yang alami untuk menambah sumsum tulang kaki. Oke. Minyak ifnim primrose untuk rambut, kulit, dan makanya kenapa orang konsumsi dia sangat bisa bawa awet muda, kayak bawa awet muda. Inilah 10 formulasi yang di dalam satu kapsul. Jika makanan punya, kita perlu jaminan juga. Seperti yang nggak makanan punya kan nggak boleh main-main. Jadi kita memiliki jaminan. Tadi saya ada bilang, produk kita ini diproduksi di New Zealand. Jadi kita memiliki New Zealand punya sertifikat. Satu,
International Free Sale Certification. Bisa dijual belikan di seluruh dunia. 2 GMP sertifikasi itu menandakan apa? Pabrik yang produksi dia sudah memiliki standar internasional, ya. Dan ini yang menjamin minum produk kita tidak ada ketergantungan. Yang ada hanya reaksi. Terapi hanya 6 bulan. Jika 6 bulan sudah diterapi, Anda mau lanjut boleh, mau lepas boleh. Itu terserah Anda. Tapi 6 bulan pertama tidak boleh lepas. Itu anjuran dari dokter. Oke. Dan New Zealand mengeluarkan safety certification, menandakan produk kita ini seperti makanan dan aman dikonsumsi. Itu dari New Zealand. Tadi saya ada dengan saya bilang bos kita dari Singapura. Singapura bisa dipercaya nggak kira-kira makanannya? Sangat bisa dipercaya. Hukum dan kesehatan tidak bisa main-mainnya. Dia tidak bisa under table-nya. Oke. Bos kita ini membawa produk itu pergi ke rumah sakit pemerintah Singapura General Hospital, mendapatkan safety test certification. Cek lagi kandungannya, cek lagi hormon. Jadi mendapatkan hasil produk kita ini tidak mengandung hormon yang tinggi. Kenapa? Karena hormon yang tinggi dia akan memicu kanker. Dia sudah dapat tes amannya. Dia tidak memiliki hormon yang tinggi. Ya. Dan HSA itu bagaikan BPOM-nya Singapura. Kira-kira 2 surat ini bisa dibeli pakai duit? Bisa. Singapura tak bisa main begini. Kalau dia sudah mengeluarkan 2 surat ini, berarti negara Singapura yang menjamin produk kita ini aman. Karena kalau ada apa-apa terhadap konsumen, negara Singapura yang kena, karena dia yang mengeluarkan izin. Nah, kalau dia sudah mengeluarkan izin, berarti ini tanahnya sudah sangat aman. Nah, ini ada surat halal dari internasional. Inilah jaminan-jaminan yang diberikan oleh Riway dari luar negeri. Tapi di Indonesia kita kan pasarkan di Indonesia. Jadi kita harus memiliki Indonesia punya BPOM, Badan POM. Oke. Riway Internasional, Kota Surabaya. Kemasan botol plastik 60 kapsul. 60 kapsul kan satu botol. Ini BPOM Indo. Stop.